Halo saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Di tahun yang penuh hikmah ini, Komisi Kateketikus Penagung Jakarta menyajikan bahan-bahan seputar katekismus ajaran Gereja Katolik. Harapannya supaya umat Katolikus Penagung Jakarta dapat menggali inspirasi darinya dan memperoleh kebijaksanaan. Salam katekese, Tuhan memberkati. Pemirsa yang terkasih, kali ini mari kita menengok tentang komunio, oikumene, dan toleransi. Mengapa harus ada persekutuan, persatuan, dan toleransi? Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Di antara keunikannya itu adalah kemampuannya untuk mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka dalam kasih itulah manusia menampilkan martabatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Rasul Yohanes menulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Maka, sejak awal manusia diciptakan dengan pasangannya. Sebab tidak baik jika manusia sendirian saja. Kasih selalu mengandaikan ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Dari sinilah kita memiliki dasar teologis keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Ia diciptakan untuk bersekutu, hidup dalam persatuan dengan orang lain. Maka, sejarah keselamatan dimulai dari keluarga-keluarga. Mulai dari Adam dan Hawa, berlanjut ke keluarga Nuh, dan bermuara pada keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari keluarga itulah muncul bangsa Israel. Menurut dokumen Lumen Gentium Konsili Vatikan II, sejak awal Allah telah memanggil manusia bukan sendiri-sendiri tanpa hubungan dengan yang lain, tetapi sebagai satu umat. Oleh sebab itulah, Dia memilih dan menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya dan mengikat perjanjian dengan mereka. Hal ini merupakan persiapan untuk perjanjian baru yang diadakan dalam Kristus, yang melalui wafat dan kebangkitannya mempersatukan dan menebus semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, menjadi satu umat Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, mulai muncul di depan umum, Ia memilih 12 rasul yang menjadi cikal bakal gereja. Yesus tahu akibat dosa yang sudah mencemari dunia, perpecahan akan selalu menghantui gerejanya. Maka sebelum meninggalkan murid-muridnya, Ia berdoa kepada Bapanya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dasar pemahaman gereja sebagai komunio atau persekutuan. Dengan komunio, gereja tidak sekedar memiliki alasan sosial untuk memenuhi kebutuhan akan kebersamaan dan persaudaraan bagi para anggotanya, melainkan dan terutama bersifat teologis
Artinya, gereja dibentuk oleh Allah sendiri sebagai sebuah persekutuan. Komunio gereja adalah partisipasi pada komunio Allah Tritunggal. Gereja memandang dengan sedih kenyataan bahwa saat ini gereja terpecah belah. Maka, sejak Konsili Vatikan II, gereja tak henti-hentinya menggalang usaha untuk mempersatukan kembali umat Kristen. Gerakan inilah yang dikenal dengan gerakan oikumene. Kata oikumene berasal dari kata Yunani, oikos, artinya rumah, dan menein, artinya tinggal. Tinggal dalam satu rumah. Dalam arti yang luas, oikumene berarti inisiatif keagamaan menuju kesatuan di seluruh dunia. Tujuan yang lebih terbatas dari oikumene adalah peningkatan kerjasama dan saling pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok di dalam iman kekristenan yang sama. Dua dokumen utama yang terkait dengan gerakan oikumene adalah dekrit tentang oikumene dalam Konsili Vatikan II, Unitatis Redintegratio atau Reintegrasi Persatuan tahun 1964 dan ensiklik Ut Unum Sin, Semoga Mereka Menjadi Satu tahun 1995 dari Paus Yohanes Paulus II. Tujuan akhir dari gerakan oikumenis yang diatur dalam dokumen-dokumen ini tidak lain adalah persatuan yang lengkap dan penuh dari semua orang Kristen yang dimulai dengan pembaharuan Gereja Katolik sendiri. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu diubah pola kebencian pada masa lalu dan menempatkan gereja dalam pelayanan kepada mereka yang dijauhkan darinya. Pelayanan diwujudkan dengan keinginan tulus untuk memberi manfaat kepada mereka tanpa suatu tuntutan apapun. Senafas dengan semangat oikumene, gereja juga menekankan pentingnya menggalang kerjasama dengan para penganut agama lain. Untuk itu perlu dibangun budaya toleransi. Dokumen Nostra Aetate, salah satu dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Dengan tandas, dokumen ini antara lain menyatakan, maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pernyataan konsili ini jelas ditunjukkan bahwa menciptakan kerukunan hidup beragama yang baik merupakan kewajiban setiap orang Katolik, bukan berdasarkan toleransi yang semu yang beranggapan bahwa semua agama sama saja, melainkan berdasarkan sikap penghargaan tulus yang mengalir dari penghayatan iman Katoliknya. Sikap Gereja Katolik yang menghormati agama-agama yang lain dan mengakui adanya unsur-unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain tidak akan mengaburkan imannya, sebab sikap tersebut justru melimpah dari penghayatan iman Katolik itu sendiri. Bersikap baik dan menghormati pemeluk agama lain merupakan bagian dari evangelisasi, baik dengan pengajaran maupun karya-karya kasih. Dengan kata lain, gereja terus mewartakan Kristus dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kasih. Bahkan sejauh mungkin bekerja sama dengan para penganut agama lain. Komunio, oikumene, dan toleransi pada akhirnya
merupakan pelaksanaan dari perintah Yesus yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, demikian katekese singkat kami, Komisi Kateketik Kus Penagung Jakarta. Semoga bahan-bahan ini berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.